Kemudian Bapak Isa hormati, yang nomor pertama, tingkatan tertinggi Nabi yang paling benar, paling jujur adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan kejujuran Nabi Muhammad itu Pak, diakui oleh orang-orang kafir Quraisy yang menentang agamanya, mengganggu dakwanya, tetap mereka mengakui Nabi Muhammad itu jujur, tidak pernah bohong satupun dalam hidupnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, ketika surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir ashiratakal aqrabin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyeru dan mengajak kerabat-kerabatnya yang terdekat untuk masuk Islam, untuk menerima agamanya. Pagi-pagi Rasulullah Pak naik Bukit Sofa. Kalau dulu mungkin Bukit Sofa itu ketok dhuwur Pak ya. Sekarang Bukit Sofa wis ndok jero di dalam gedung ya. Nah, gitu. Kalau dulu mungkin ya nggak ada gedung seperti sekarang ini ya, mungkin Bukit Sofa ya kelihatan tinggi. Naik Bukit Sofa, di atas Bukit Sofa Pak. Kemudian Rasulullah berteriak, memanggil, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Dia sebut dan dia panggil ya, suku-suku atau keluarga-keluarga besar yang hidup di Mekah, yang menjadi dan termasuk kerabatnya. Sampai mereka kumpul Pak, karena ya, mereka dengar yang manggil Nabi Muhammad. Mereka pagi-pagi segera mereka menyambut panggilan itu dan kumpul di atas Bukit Sofa. Sampai Pak, orang yang tidak bisa karena ada keperluan, mungkin ada apa gitu, nggak bisa mendatangi panggilan Rasul, dia suruh wakilnya untuk datang memenuhi panggilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mereka sangat hormat kepada Nabi. Ketika mereka berkumpul Pak, Abu Lahab juga ada di situ, pamannya. Kemudian Rasulullah bersabda, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tuhira alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai saudara-saudaraku, wahai kerabatku, seandainya sekarang saya beritahukan bahwa di lembah sana itu ada sepasukan yang akan menyerang kalian, kira-kira kalian percaya tidak sama saya? Serentak mereka mengatakan Pak, na'am majarrabna alaika illa sidqa. Dalam satu riwayat, na'am majarrabna alaika kadhiba. Kita sangat percaya engkau wahai Muhammad, karena kita tidak pernah melihat engkau dusta sedikit pun, satu pun dari kecil Anda sampai sekarang. Mereka sudah siap Pak, percaya, siap menerima peringatan, menerima masukan. Saat itu Rasulullah menggunakan kesempatan itu dengan mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku beri peringatan kalian, besok kalian, kita semuanya akan mati terus dibangkitkan. Besok akan ada siksaan. Besok akan ada neraka, besok akan ada siksaan. Faqala Abu Lahab. Nah, mereka akhirnya do kecewa, do bubar Pak. Alah, cuma gitu aja. Dan Abu Lahab itu akhirnya malah kurang ajar Pak. Loh, kamu kumpulkan kita itu hanya untuk memberitahukan besok itu kita dibangkitkan, terus besok itu ada siksa, ada neraka. Cuma itu kamu nyuruh kita untuk kumpul sampai pagi-pagi kumpul di sini. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu hai Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diberi wahyu oleh Allah, yang celaka bukan kamu wahai Nabi, yang celaka itu wongiku pamanmu jenenge Abu Lahab. Sampai surat itu kita baca, dibaca imam dan kita semuanya apal, anak kecil apal. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi sidiha hablum mim masad. Dan orang Pak, kalau sudah dicap oleh Allah dalam ayat dia celaka, tersesat,
tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk, menunjukkan kepada kebenaran sampai dia mati. Makanya Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Kan? Karena Allah SWT kan berfirman, Pak. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena petunjuk menerima agama, menerima kebaikan, iman, menerima Islam itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti pertama kalau Rasulullah itu tidak pernah dusta, Pak. Kemudian bukti yang kedua, bukti yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sufyan, Abu Sufyan, Pak. Abu Sufyan itu kan masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Tapi alhamdulillah Pak, dia jadi sahabat Nabi, dia masuk Islam. Lah dia menceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW di Mekah berdakwah, dia cerita. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, ya, sudah memproklamirkan dirinya kalau dia adalah utusan Allah, nabi yang diutus oleh Allah untuk umat manusia semuanya. Kabar itu, Pak, kemunculan nabi baru sampai ke raja kaisar atau raja Romawi, namanya Heraklius. Akhirnya yang namanya Heraklius ini, Pak, penasaran, betul tidak, sesuai tidak sifat-sifatnya dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Karena Raja Heraklius itu agamanya Nasrani, dia tahu Taurat, dia tahu Injil, Pak. Dia tahu perjanjian baru, perjanjian lama. Mau dicocokin sifatnya sama tidak? Akhirnya suatu hari Raja Romawi Heraklius ini menyuruh pasukannya untuk membawa masuk ke istananya, ya, saudagar-saudagar yang datang dari Mekah. Kebetulan yang ditemukan adalah kelompoknya atau kafilahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan dan kelompoknya dibawa masuk, Pak, ke istana. Sebelum ditanya, Raja Romawi ini nggak mau, Pak, kalau Abu Sufyan ini bohong. Pengennya Abu Sufyan jawab ada apa adanya, nggak usah bohong. Makanya Abu Sufyan itu taruh di depan, Pak, disuruh di depan sendirian, di depan raja, terus belakangnya adalah seluruh anggota kafilahnya. Diharapkan supaya kalau Abu Sufyan salah ngomong, nanti diingatkan oleh teman-temannya satu kafilah. Sampai seperti itu. Maka sangat detail sekali, Pak, apa yang dikatakan oleh Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi. Dia tanya tentang nasabnya. Dia nasabnya bagaimana? Bapak iki wong apik-apik apa wong elek-elek? Dijawab wong apik. Terus kira-kira bapaknya, kakeknya, simbahnya, buyutnya, apa ada yang jadi raja? Ndak ada. Dijawab ndak ada yang jadi raja. Sebab kalau ada simbah buyutnya ada yang jadi raja, jangan-jangan Muhammad ini ingin menjadi raja. Pura-pura membawa agama baru, tujuannya ingin menjadi raja. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang jadi raja, keturunan buyut-buyutnya. Kemudian tanya juga, Pak, ya, yang ikut Nabi Muhammad itu orang-orang lemah, budak, atau orang-orang kaya, orang-orang kuat hebat? Dijawab orang-orang lemah kebanyakan. Tertanya lagi, ya, ada enggak orang yang masuk agamanya Muhammad kemudian terus dia murtad karena dia enggak suka? Enggak ada. Nah, terus ini, Pak, pertanyaannya, sebelum dia ngaku jadi utusan Allah, jadi utusan Tuhan, jadi nabi, dia pernah berbohong tidak? Pernah melakukan pengkhianatan tidak? Pernah melanggar janji tidak? Abu Sufyan, Pak, dengan tegas. Padahal Abu Sufyan saat itu memerangi Rasul, enggak setuju Rasul, Pak. Dia jelas mengatakan tidak pernah bohong. Sebelum dia ngaku jadi nabi pun dia tidak pernah bohong. Makanya Raja Heraklius bilang, berarti memang betul nabi itu.
Sebab kalau sebelum ngaku jadi nabi kok dia belum pernah bohong, maka setelah ngaku jadi nabi sangat menjauhkan diri, sangat tidak mungkin untuk berbuat bohong. Nah, itu apa yang dinyatakan oleh Raja Heraklius. Terus tanya lagi, kalian bagaimana posisinya? Merangi dan menentang agamanya atau kalian setuju? Nah, kita perangi. Nah gitu Pak. Terus dia merintahkan apa? Merintah berbuat baik, menjauhkan diri dari perbuatan kotor, perkataan kotor, menjauhkan diri dari bohong, menjauhkan diri dari apa gitu Pak. Akhirnya Heraklius itu Pak, melalui apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan, Heraklius akhirnya memastikan bahwa memang betul itu adalah nabi yang terakhir. Cuma Raja Heraklius itu Pak tidak menyangka ternyata raja terakhir itu dari kalian. Itu aja yang tidak disangka. Kalau Heraklius tahu Pak itu adalah nabi yang terakhir. Cuma dia tidak mengira kalau nabi terakhir itu ternyata dari bangsa Arab, turunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Itu aja. Nah, dan ini menjadi bukti karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum ngaku jadi nabi nggak pernah bohong, maka setelah jadi nabi sangat-sangat tidak mungkin berbohong. Ya. Kemudian Bapak yang saya hormati, ya. orang Yahudi Pak, orang Yahudi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam itu pada menyambut Rasul, pengen melihat Rasul. Orang Yahudi juga Pak, diam-diam juga pengen melihat Rasul iki tenan ora, sifatnya ada tidak di dalam Taurat. Di antaranya adalah orang Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Saat Rasul datang dia belum masuk Islam Pak, ijeh wong Yahudi. Maka dia katakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim. Dia mengatakan, ya, awwalu ma qadima Rasulullah ilal Madinah in jafalan nasu ilaihi. Ketika Rasul sampai ke Madinah, orang pada berbondong-bondong ingin menyambut dan melihat Nabi. Fakuntu mimman ja'ahu, dan aku Abdullah bin Salam yang saat itu masih Yahudi belum masuk Islam, dan saya termasuk yang ingin melihat, menyaksikan. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastasbattuhu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Terus saya lihat Pak, saya lihat mukanya, saya cermati mukanya, saya tahu muka Rasulullah bukan muka seorang pendusta. Jadi muka pendusta itu apa ketok Pak ya? Apa kelihatan apa piye? Nah, gitu. Jadi wajahnya bukan wajah pendusta. Nah, itu. Kalau sekarang mungkin ya apa Pak? Pakai alat deteksi kebohongan ya atau bagaimana itu? Dari gesturnya, dari apa? Dilihat, dicermati. Ini orang Yahudi Pak, ini yang ngomong, bukan belum masuk Islam, bukan yang beragama Islam. Dia akui, saat itu saya mengakui mukanya bukan muka pembohong. Kemudian Bapak yang saya hormati, ini hadisnya dhaif Pak ya. Hadis dhaif, tapi ini dijadikan bukti saja kalau Rasul Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu enggak pernah bohong. Ini jadi saksi, jadi bukti saja. Keterangan dari sahabat Abdullah bin Abil Hamsa. Dia seorang sahabat dan dia hidup bersama Nabi di kota Mekah juga sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dia juga sudah hidup di Mekah dan dia sudah bermuamalah, berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW saat itu yang belum jadi Nabi. Dia cerita Pak, bay'atu Rasulullah bi bai'in qabla an yub'ats. Saya pernah melakukan transaksi jual beli dengan Rasul sebelum Rasul diangkat jadi Nabi. Fabakiyat lahu bakiyatun. Dia bayar uang ke saya dan masih ada sisanya Pak, ije susu Rasul masih ada di saya. Fawa'attuhu an atihi biha fi makanihi. Saat transaksi itu di luar Mekah, entah di mana, pokoknya bukan di rumah gitu Pak. Dan si Abdullah bin Abil Hamsa ini berjanji,
wahai Muhammad, kamu di sini aja. Saya cuma sebentar kok ngambil kelebihan atau ngambil susu kelebihanmu itu nanti akan saya kasih, saya akan kesini. Fanasi itu akhirnya Abdullah bin Abil Hamzah ini lupa Pak. Dan ingat itu sudah tiga hari baru ingat. Faji'tu fa'idha huwa bimakani. Setelah 3 hari saya datang ke tempat itu, Rasul masih ada di situ. Masya Allah. Akhirnya Rasul yang saat itu belum jadi nabi mengatakan, ya fata, wahai cahnom, wahai pemuda Abdullah bin Abil Hamzah, lakot syakokta alayya. Piye to? Kowe ngrekasakno aku kamu itu. Katanya saya dituruh di sini, kamu akan segera ngambil kembalian akan diberikan kepada saya. Saya sudah nunggu di sini 3 hari karena nunggu janjimu mau ke sini. Itu contoh Pak. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang orang termasuk orang yang sangat-sangat menjunjung tinggi kejujuran dan jauh sekali dari melakukan kebohongan. Maka pantas saja kalau sifat Nabi itu ada 4 yang wajib itu Pak ya. Sidik yang pertama itu as-sidqu, sidik itu as-sidqu. Ya. Sidik itu kan karena bahasa Indonesia saja sidik. Nama orang lagi Pak, Cak Sidik. Ya. Bahasa Arabnya as-sidqu, jujur, benar, nggak pernah bohong. Sidik tablek, menyampaikan, tidak menyembunyikan wahyu, amanah, bisa menjaga amanah, dan fatonah, cerdas, pintar. Kemudian lagi Pak,